Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di siang hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa ada halangan suatu apapun. Amin. Mantap jiwa ya. Dan saya doakan buat rekan-rekan semua, semoga kalian ya menjadi orang sukses di tahun ini teman-teman ya. Dan tentunya kalian diberi keselamatan, panjang umur, bagas waras ya. Mantap jiwa. Oke. Dan tetap ya kawan-kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency. Kalau kita lihat bersama, memang keadaannya untuk market kali ini sangat-sangat miris gitu ya teman-teman, di mana Bitcoin ini turun sampai 3,75% per video ini dibuat ya kan, Ethereum 5,76%, Ampala ya, Amplify ini juga mengalami penurunan 8,75%, hampir merata semua aset mengalami penurunan ya teman-teman ya. Berarti ini bisa dikatakan merata, memang karena apa? Bitcoin juga mengalami hal yang serupa ya. Kiblatnya para kripto adalah Bitcoin. Ketika Bitcoin ini mengalami koreksi, tidak menutup kemungkinan aset-aset lainnya juga akan mengikuti koreksi teman-teman, seperti itu ya. Kecuali ada event mungkin mampu dia ngelawan arus tapi nggak terlalu maksimal dengan kondisi Bitcoin yang dalam kena flu burung seperti ini. Oke. Nah, jadi di kesempatan siang hari ini teman-teman ya, ini ada angin segar untuk army price ya. Angin cukup segar lah. Sebelum kita lanjut lagi, kita lihat chart daripada si Bitget price. Oke, ini teman-teman kita masuk ke dalam chartnya si Bitget price teman-teman. Kalau kita lihat bersama ya, memang dia mengalami koreksi yang lumayan gitu teman-teman, dimana dari harga tertingginya di area 6 ya, kalau Max Global ini sekitar 69, hampir menyentuh di kepala 7, dia koreksi sampai di area 49. Ini juga mengikuti pergerakan daripada Bitcoin ya teman-teman. Tapi biasanya si price ini sering dia lawan arus daripada Bitcoin, biasanya seperti itu teman-teman ya. Tapi entah kali ini dia mengikuti arus daripada Bitcoin juga gitu ya teman-teman. Karena apa? Kiblatnya tetap sama saja, cryptocurrency kiblatnya tetap Bitcoin ya, walaupun kadang-kadang nakal dia ya, kadang-kadang ngelawan arus. Oke, jadi ini menjawab semua pertanyaan dari rekan-rekan semua ya, alias yang menjadi bahan pertimbangan, bahan berpikir, bahan food juga dan sebagainya. Oke, kali ini terjawab secara detail dan sudah sah, benar-benar terjawab gitu. Oke, langsung kita bahas teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi yang menjadi pertanyaan rekan-rekan semua adalah Brace ini jadi listing nggak ke dalam platform Bitget gitu ya kan? Tapi di sini teman-teman sudah terjawab semua ya, sudah terjawab semua, di mana ini akun Twitter resmi daripada Bitget Exchange ya, atau Bitget Global teman-teman. Dia announcement nih hari ini tadi bahwasanya Bitget akan mencantumkan Brace pasangan perdagangan USDT pada 10 Februari di zona public chain. Oke, Bitget. Nah, berpartisipasi spot A coin untuk sebagai price senilai 25.000 US dollar yang seperti saya bilang kayak ada airdrop lah ya, untuk membagikan 25.000 US dollar total untuk 100 dolar giveaway untuk 10 anggota. Cukup retweet dan teks tiga teman kalian. Oke, jadi sudah secara resmi ya, si Bitget ini announcement untuk pelistingan daripada Brace. Yang perlu kalian ketahui, si Brace ini masuk dalam zona inovasi ya teman-teman, dimana si Bitget ini ngasih kurun waktu kurang lebih 60 hari kalau nggak salah ya, tapi kalau salah tolong dikoreksi. Nah, selama kurun waktu yang ditentukan oleh Bitget ini, Brace ini harus sesuai kriteria yang ditentukan oleh si Bitget. Nah, terus jawabannya ada yang bertanya, Bang, kalau nanti tidak sesuai kriteria itu bagaimana? Nah, kalau tidak sesuai kriteria yang ditentukan oleh Bitget Exchange ini teman-teman, ya mau nggak mau memang harus di delisting dari Bitget Exchange. Tapi kalian nggak usah khawatir teman-teman ya. Di sini kalau menurut saya pribadi, Brace tetap akan listing ke dalam Bitget Exchange ya setelah dia lepas dari zona inovasi. Kenapa? Ya tidak menutup kemungkinan developer daripada Brace juga nggak akan ikut diem gitu ya kan. Mungkin yang ditentukan oleh Bitget Exchange ini dari segi volume, dari segi transaksi ya, minat orang banyak enggak untuk melakukan transaksi si Bitget ini, terlihat dari volumenya naik enggak, mungkin seperti itu ya. Nah, jadi kalau si developer Brace ini melihat kok ini volumenya agak sedikit, mungkin dibantu dengan mereka melakukan transaksi juga di situ gitu teman-teman. Mungkin loh ini hanya
opini saya pribadi gitu teman-teman ya. Jadi mantap, sudah sah ya, sudah di announcement oleh tim Bryce bahwasanya dia benar-benar akan listing di sini, oke? Nah, dan tak cuman itu teman-teman, dari mana Bitget Exchange ini juga ya wondering what's got ya everyone hip about. Nah, jadi di sini ingin tahu apa yang membuat semua orang heboh tentang Bitget Bryce ya. Ini hanya beberapa alasan. Jadi si Bitget ini nge-up juga nih teman-teman, kenapa si Bryce ini heboh gitu ya kan. Nah, jadi ini hanyalah beberapa alasan kenapa Bryce bisa heboh ya. What is Bitget ya? Dan di sini bisa kalian lihat teman-teman, di mana yang menjadi kehebohan si Bryce ini adalah 1. Zero gas fee, 2. Diversity and convenience ya, 3. High community and trading volume, dan 4. Bitget wallet teman-teman. Nah, salah satu yang membuat heboh daripada Bryce ya ini gitu, kalian bisa melihat sendirilah ya. Jadi di sini ya teman-teman, ini di up juga oleh tim Bitget Bryce. Oke, jadi ada yang bertanya juga bahwasanya kalau menurut saya pribadi ya, untuk si Bryce ini di jaringan Bitget ya, bukan Bitget, ketika dia listing ke dalam Bitget, dia akan menggunakan jaringan apa? Karena gini teman-teman ya, si Bryce ini bahwasanya kemarin bilang bahwasanya ada ya exchange yang sudah mengintegrasikan BRC20 gitu teman-teman. Nah, jadi di sini kalau menurut saya pribadi untuk Bitget ini teman-teman, dia masih menggunakan jaringan BEP20 karena belum ada announcement secara resmi bahwasanya si Bitget ini mengintegrasikan BRC20 tadi. Jadi kalau menurut saya pribadi, menurut opini saya pribadi, ini kemungkinan besar dia menggunakan jaringan BEP20 atau Binance Smart Chain. Dan kalau kita lihat untuk partnership yang terjadi saat ini terhadap Bryce masih berjalan sangat mulus ya teman-teman. Kalau kita lihat bersama bahwasanya kemarin 19 jam yang lalu Bryce ini berpartnership dengan Divini Protocol teman-teman ya. Ini 19 jam yang lalu, dan di sini 2 hari yang lalu Bithan Charter Select ya. Jadi di sini ada Catcoin, ada Elon bukan Elon Musk ya, Doge Elon Musk kayak gitu, dan ada Bryce teman-teman. Nah, jadi untuk perkembangan si Bryce ini sebenarnya untuk integrasi masih berjalan mulus ya teman-teman, karena targetnya dia itu adalah 1000 partnership, dan sampai saat ini kan belum tercapai ya kan. Saat ini masih mengejar itu teman-teman, sampai 1000 partnership. Tidak menutup kemungkinan nanti jika tercapai 1000 partnership di tahun ini teman-teman, maka target pembakaran yang terjadi di Bryce, targetnya 36 bulan tersebut, tidak menutup kemungkinan akan benar-benar bisa tercapai ya. Karena apa? Si Gercanem atau GS-nya juga bilang bahwasanya bulan tersebut ya teman-teman itu diambil dari keuntungan partnership, kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan perlu kalian ketahui juga, si developer Gercanem atau developernya Bryce, dia berkata pembakaran tidak menunjukkannya. Maksudnya gini teman-teman, gimana ya, pembakaran itu tidak mengacu kepada kenaikan harga gitu, tapi pembakaran itu mengacu pengurangan supply, di mana pengurangan supply tersebut semakin tipis supply-nya, demand semakin tinggi, maka secara lambat laun harga akan mengikuti naik ya. Jadi fungsi daripada burn sebenarnya untuk mengurangi supply. Tentunya teman-teman ya, ketika supply sudah menipis, demand itu meningkat, maka harga akan naik, kurang lebih seperti itu teman-teman. Tapi kalau kita lihat memang ya, untuk Bryce ini potensinya masih ada, karena dia belum ada di tier 1 kayak Binance, Coinbase, Kraken ya, Robinhood dan sebagainya, belum masuk ke situ teman-teman. Jadi potensi untuk dapat kita cuan masih ada ya. Tapi perlu saya ingatkan sekali lagi, minimal kalian kalau cuan ya ambil, konteksnya kan kita cari cuan gitu. Yang penting jangan all in ngambilnya, sisakan untuk target. Kalau targetnya 100 rupiah ya kalian targetkan itu 50% ke 1 rupiah. Kalau target kalian 10 rupiah, langsung targetkan saja ke 10 rupiah untuk 5% tersebut teman-teman. Oke, mungkin ini dulu dari Bryce, semoga sedikit membantu. Salam cuan.